Minasama konbanwa. Watashi wa Victoria des. Di sini saya akan menceritakan storytelling dari gagal ke hal yang bikin saya bangkit sampai sekarang. Dulu waktu saya masih kecil, saya kan pernah tinggal bersama kakek dan nenek. Kebetulan dari saya sekolah SD. Ya, jadi kedua orang tua saya itu dikarenakan sibuk bekerja. Setelah itu saya sekolah SD di sana. Kakek saya bekerja sebagai kepolisian. Pada saat itu beliau sering memprotek saya untuk selalu rajin dalam menuntut ilmu ya. Beliau selalu ada di samping saya ketika saya sakit, ketika saya ada masalah di sekolah, seperti itu. Setelah itu singkat cerita, saya sekolah melanjutkan SMA. Sebelumnya kakek saya itu sangat ingin saya menjadi seorang polwan dan kuliah pada saat itu. Jadi berhubung saya mengikut orang tua saya, pihak ibu, untuk bersekolah, itu jarak dari rumah ibu sama rumah kakek sama nenek itu lumayan sangat jauh. Jadi saya SMA, saya pulang ke rumah ibu saya. Selama 3 tahun kurang saya bersekolah SMA. Pada saat sebelum saya tamat sekolah, itu saya sekitar kelas 2 SMA, saya mendapatkan kabar yang sangat tidak baik, yaitu kabar kalau kakek saya itu meninggal dunia pada saat itu. Setelah itu, di sana perasaan saya benar-benar sangat sedih, kecewa, dan karena ketika kakek saya meninggal, saya tidak ada di samping beliau. Dan nenek saya bekerja sebagai berjualan setiap harinya, berjualan di dalam rumah, misalnya di luar rumah itu karena ada ruko. Jadi nenek saya berjualan. Setelah itu nenek saya libur selama beberapa bulan ketika kakek saya meninggal, dan saya langsung mengkonfirmasi ke pihak sekolah pada saat itu untuk pulang ke rumah kakek nenek saya dan tidak masuk sekolah. Izin beberapa hari. Setelah itu di sana perasaan saya sangat sedih, sangat sedih, dan saya sangat benar-benar kehilangan kakek saya, yang dimana semasa kecil saya banyak menghabiskan waktu kepada kakek dan nenek saya. Setelah itu singkat cerita, saya tamat sekolah SMA. Saya melanjutkan tinggal di rumah nenek. Setelah itu saya bantu nenek dalam berjualan sekitar kurang lebih 2 tahun. Saya bantu jualan masak-masakan, terus gorengan, terus setelah membantu kurang lebih 2 tahun, saya sembari ikut latihan untuk menjadi seorang polisi, polwan, atau tentara wanita. Setelah saya ikut pelatihan dan saya mencoba untuk beberapa kali mendaftar di kepolisian dan tentara, tetapi saya gagal. Saya gagal untuk yang kedua kalinya. Di sana saya sangat merasa kecewa. Setelah itu
saya memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan bank di salah satu bank swasta kurang lebih dalam 1 tahun. Di sana saya mencoba untuk menabung agar karena saya sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri, ya. Saya terpikat untuk bekerja di luar negeri dikarenakan kakak ayah saya pernah bekerja di Jepang. Jadi selama kurang lebih 1 tahun saya bekerja sebagai bank. Saya menabung sedikit banyaknya, sedikit demi sedikit saya menabung. Setelah itu, saat uang saya sedikit terkumpul, saya mencari penyalur agar dapat pergi bekerja ke luar negeri, yaitu ke Jepang. Setelah kurang lebih setengah tahun saya mencari, akhirnya saya dan teman saya menemukan LPK penyalur tenaga kerja ke Jepang yang sudah SO. Di sana saya memutuskan untuk bekerja saja di luar negeri karena dengan adanya saya bekerja di luar negeri, saya dapat menabung yang dalam jangka yang sedikit banyak ketimbang bekerja di luar negeri sebagai pekerja biasa. Pada tahun 2025 saya akhirnya memutuskan untuk berangkat ke LPK yang di luar pulau, yaitu di daerah Bekasi. Setelah itu saya masuk LPK. Di sana saya menemukan teman-teman baru dan satu jurusan yang memang benar-benar pengen bekerja sebagai kaigo. Di sana saya pelatihan selama kurang lebih 1 tahun, dari belajar bahasa Jepang, dari cara mempraktekkan untuk menghadapi pasien-pasien yang berbagai macam penyakit. Di sana saya belajar bersama sensei-sensei yang sangat baik, yang sangat kreatif dan sangat mendidik. Seperti itu. Saya menghabiskan waktu berhari-hari di LPK untuk belajar dan beristirahat. Setelah itu saya melakukan ujian. Setelah ujian saya lulus ujian GFT dan SSW, dan pada akhirnya saya melakukan mensetsu atau wawancara yang berkali-kali. Tapi di sana saya tidak menyerah dan saya terus semangat hingga akhirnya saya keterima bekerja di Jepang. Dan di sana saya merasa hidup saya bangkit lagi dan akan terus belajar. Termasuk ketika sudah di Jepang, saya akan terus belajar. そして私は高校を卒業した後、日本で大学に行きたいと思いましたが、その時祖父が亡くなりました。私の気持ちがとても悲しくて、心がとても辛かったです。その時私はその祖母を助けたいという気持ちが強くなり、いつも祖母に手伝いしました。
そして祖父が亡くなった後、私は祖母を手伝いしました。祖母はとても年を取っていて、2年間になって2年間に経って私はブンクールのショッピングモールに働いた経験があります。1年間ぐらい私はショッピングモールに働きました。そこでは店員として服とズボンとネクタイと下着などをお客様におすすめしました。そして私はお金を貯金してそれにレストランカフェで働いた後、銀行で1年間も働きました。外国で働くためにお金を貯めました。そして祖母と母を助けたいと思ったからです。私は2025LPK に入りました。そこではいろいろな友達がいます。私の友達たくさん優しい人です。私の先生はたくさん優しくと上手にいます。そこでは入門から初めに日本語を勉強しました。そして私と友達一緒に会話練習していろいろな漢字を覚えてだから私と友達少し上手になりました。はい。私と友達GFT の試験と SSA の試験合格しました。とても私の気持ちはとても楽しかったです。楽しすぎるかったです。そして私は初めに面接にします。でも
私は面接に合格しません。でも友達からヴィトリアさん大丈夫ですと言いました。それでは私はいつも日本語を勉強してたくさん言葉を覚えて、だから日本語を少しできます。だから私はこれからも頑張りたいと思います。はい、以上です。どうもありがとうございます。